dalam fadilah bacaan bismillah dalam syarawatul haddad, bahwa ketika ada seorang anak yang duduk di majelis taklim, siapapun anak, siapapun apapun karakter bapaknya, saat dia duduk di majelis taklim, maka sesungguhnya bapaknya yang sudah meninggal dunia akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang perkara ini perkara yang perlu ditalar dengan iman, bukan pakai akal. Masa anaknya yang ngaji, bapaknya di kuburan dapat ampunan? Ini makanya iman, jangan pakai akal, saudara. Ketika kita menggunakan iman, kenapa itu bapak di kuburan mendapatkan keistimewaan dari Allah? Karena anaknya ada di majelis taklim. Al-walad min sa'il walid. Anak itu bagian usaha dari orang tuanya. Ketika ada anak dia duduk di majelis taklim, maka insya Allah bapak dan ibunya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Hayatul Hayawanil Kubra Asy-Syadamiri mencantumkan aqallul jazaa' li huduri majalisil ilmi, paling sedikitnya balasan orang yang duduk di majelis taklim. Duduk doang, bapak-bapak nggak perlu bawa kitab, nggak usah bawa catatan, duduk doang. Kalau pegel melonjol, kalau ngantuk nender balik merem. Ngaji begitu ya. Kalau ngaji emang malam begini nih. Ini hujan dari sore tadi ya. Ini kalau kita Allah tampakkan pahalanya orang yang duduk di majelis ilmu, maka orang bakal main bunuh-bunuhan sekedar buat datang ngaji. Cuma karena memang pahalanya nggak kelihatan, maka ketika ada orang yang duduk di majelis taklim, kata Asy-Syadamiri, yang pertama paling sedikitnya balasan ayyughfaru li walidayhi fi qabri, emak bapaknya di kuburan itu dapat ampunan. Modalnya duduk doang, nggak megang kitab, duduk doang nggak mesti paham, apalagi emang ngaji udah tua. Ya, ngaji udah tua kan emang kaki udah kesemutan mulu, pantat diselonjorin, tadi tepuk, selonjorin, ditebak-tebak, semut mulu itu ngaji. Ngaji baru sejam aja kalau kaki udah kesemutan mulu. Tapi betapapun begitu, orang yang duduk di majelis taklim, saat kita duduk sama pahamnya megang kitab. Tapi dalam kajian kitab Ihanatul Thalibin, kalau ada orang duduk di majelis taklim, dia tidak megang kitab, dia tidak paham apa yang disampaikan, dia mendapatkan 7 kemuliaan. 7 kemuliaan buat aki-aki yang matanya udah lamur, kupingnya udah nggak tapi dengar tapi duduk ngaji. Apalagi yang muda, megang kitab, megang catatan, paham, ilmunya diamalin, itu lebih dari 7 kemuliaan. Yang kedua, kata Asy-Syadamiri, wa ayyahfadul aulad wa auladal aulad bi ta'atil ajdad, wa ayyahfadul aulad wa auladal aulad bi ta'atil ajdad. Allah akan menjaga anaknya. Anak siapa? Anak yang ngaji. Kalau bapak malam hari duduk di sini, sesungguhnya kita sedang mentirakati anak kita agar ke depan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Apa iya? Iya Pak. Nanti Bapak boleh buka dalam surah Al-Kahfi ayat 82. Ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti berguru kepada Nabi Khidir. Saat Nabi Khidir lewat satu perkampungan yang Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi, ada 3 kejadian. Salah satunya adalah ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa lewat satu kampung, itu orang kampung kagak ada yang ngopen, nggak ada yang iyang, kagak ada pada perhatian Pak. Tapi di sisi lain, Nabi Khidir melihat ada satu tembok yang mau rubuh. Itu satu tembok rumah yang akan rubuh didandanin sama Nabi Khidir. Nabi Musa nanya, kenapa? Karena Nabi Musa memandang dengan mata zahirnya. Masa iya orang kagak ngopen pakai kita dandanin? Biasanya kita begitu Pak, kalau ada orang kagak perhatian sama kita, kalau dia sakit, Bapak mau nggak nengokin? Ya kagak dah. Biasanya kita kalau ada orang baik, kita baikin lagi. Kalau ada orang nggak baik, ya kita nggak baik. Gitu. Tapi Nabi Khidir ketika ada satu tembok rumah didandanin sama beliau, maka jawabannya Allah berikan dalam Al-Quran, wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā wa yastakhrija kanzahumā raḥmatan min rabbik wa mā fa'altuhu an amri dzalika ta'wīlu mā lam tasṭi' 'alayhi sabra.
Itu satu tembok rumah punya anak yatim. Allah perintahkan kepada Nabi Khidir, meskipun itu orang kampung kagak ada yang ngopek, itu tembok rumah disuruh dandani. Kenapa? Karena di bawah tembok rumah kalau itu runtuh ada harta warisan anak yatim yang sampai Allah jagain itu anak yatim. Kenapa? Wa kana abuhuma sholihah, karena emak babanya orang-orang soleh, Pak. Emak babanya orang-orang soleh, bukan babanya langsung. Kata Imam Ibnu Katsir, yang soleh itu bukan emak babanya langsung, generasi ketujuhnya di atas, leluhurnya di atas. Saya ketujuh. Kalau saya punya anak, berarti saya babanya anak saya langsung. Ini yang soleh al-walid sabi, emak babanya yang ketujuh di atas. Jadi ketika kita punya leluhur orang-orang soleh, dan hari ini kita berusaha mentirakati anak kita dengan modal duduk di majelis taklim, nggak mesti paham, nggak mesti megang kita, nggak mesti ngerti kajian ilmu, duduk di majelis taklim. Itu tirakat kita akhir zaman untuk mendapatkan anak kita menjadi anak yang mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Khidir kemudian Allah perintahkan buat membangun itu tembok karena emak babanya orang soleh. Allah menginginkan itu harta warisan biar ntar ini anak udah balik bisa dinikmati. Saya dan Bapak ketika kita punya anak, siapa yang bisa menjamin bisa jagain anak kita ketika kita sudah meninggal dunia besok? Kecuali Allah yang menjamin, Pak. Saya ingin menyampaikan ini karena hari ini modal tirakat kita duduk doang aja, Pak. Kalau Bapak tahajud malas, baca Quran segan, apa duduk ngaji? Apalagi sekarang guru-guru ngaji udah langka. Maka saya bersyukur ada beliau guru kita yang kita doain mudah-mudahan panjang umur. Sebagai keberlangsungan agama itu hidup bukan sebab ceramah, Pak. Jadi saya ngomong gini, agama itu hidup bukan sebab ceramah. Nggak ada orang alim dengan ceramah doang, nggak ada. Nggak ada orang bisa jadi alim cuma modal dengan ceramah doang. Dia datang tabligh ke Solo, nggak bakal alim, Pak. Kecuali Bapak duduk ngaji, mencatat apa yang disampaikan, kemudian paham apa yang diajarkan, mengamalkan apa yang sudah diajarkan, maka lama-lama ini agama jadi hidup. Asy-Syaikh Zarnuji mencantumkan dalam taklim ta'lim, duduk ngaji majelis taklim adalah niatannya untuk menghidupkan agama. Agama ini ketersambungannya bakal mati, Pak, kalau nggak ada yang ngaji. Mati. Coba deh. Saya mau pakai akal. Ini saya kelamaan deh ini. Hah? Nggak pada gede sama saya. Saya tadi dari Caman mau lewat belok kiri ke jembatan tol, macet banget. Saya muter lewat Kalimalang, lewat Galaksi begitu. Tadi ngejar kemari. Jadi kita mau pakai akal aja. Ketika kita duduk ngaji, Pak, maka sesungguhnya ketersambungan ilmu sedang kita jalankan. Bapak nggak bisa komat kalau nggak belajar, Pak. Adzan itu butuh belajar adzan. Zaman sekarang beduk udah gak ada. Beduk zaman dulu itu nggak bisa mukul, Pak, kalau nggak belajar. Benar nggak? Iya. Orang-orang tua kita dulu kalau dengar adzan, saat pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, biasanya jempolnya dicium, ditempelin ke mata. Ya, pernah lihat ya? Iya. Itu ada dasar ilmunya. Kenapa hari ini kita nggak ngamalin, nggak ngaji? Benar nggak? Iya, jadi ilmu putus, Pak. Dulu di kampung kita maulid itu sampai malam baca syarafal anak. Dulu di kampung kita kalau ada orang meninggal dunia tahlil dari malam pertama namanya turun tanah. Ya, gitu ya, tadi ya. Malam turun tanah 7, jadi malam 8 malam. Ketika ada orang bayar beras media itu dihelat, didorong pakai bambu. Zaman sekarang udah nggak ada yang ngerti dorong-dorong pakai bambu, Pak. Sebab apa? Sebab nggak pada ngaji. Bahkan nanti, saya kemarin ngomong sama anak muda nanti, tahlilan udah kagak laku, Pak. Tahlilan udah kagak laku. Sebab apa? Yang belajar ngaji udah kagak ada. Apa ditahlilin kita besok ngaji, Pak? Sebab apa? Sebab kajian keilmuannya kagak dapet. Akhirnya banyak orang yang anti tahlilan. Sekarang banyakan ngaji-ngaji mereka tuh ketimbang ngaji begini. Bener gak? Iya. Maka buat teman-teman sahabat-sahabat muda, sering kita sampaikan bahwa
Perjuangan kita bukan hari ini, perjuangan kita adalah nanti 10-20 tahun yang akan datang, saat guru-guru kita yang hari ini kita saksikan boleh jadi sudah meninggal dunia, maka pelanjut sejarah perjuangan agama di kampung ini, khususnya teman-teman muda. Maka jangan pernah tinggalkan majelis taklim kecuali uzur yang sangat. Kalau belum mati jangan berhenti ngaji ya. Kalau belum mati jangan berhenti ngaji. Kalau udah mati ya jangan datang ngaji mah. Ya udah mati. Mati. Alhamdulillah malam hari ini tawakuf majelis taklim kita, saya hanya bertemu bulanan. Dan saya ingin memberikan pemahaman Bapak, kalau ada guru kita, beliau ini adalah pakunya kampung. Ini kampung ini ada pakunya Pak. Dosa apa yang kagak ada di wilayah kita. Maka ketika ada orang yang keluar rumah saat dia mau mengajarkan ilmunya, itu yang kata Nabi dalam Tazkirahnya Imam Qurtubi, khairun nas wa khairu man yamshi ala jadidil ardi al-mu'allim. Sebaik-baik manusia dan sebaik-baik orang yang berjalan di permukaan bumi, guru ngaji. Bapak bisa baca Yasin, guru yang ngajarin. Kita bisa tahlilan, guru yang ngajarin. Bahkan kata Imam Yahya bin Mu'ad, al-ulama'u arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ulama, guru ngaji, ustaz, kiai yang ngajarin kita ilmu agama itu adalah orang yang paling sayang sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Quran Bapak diajarin, sampai perkara bab thaharah diajarin. Bagaimana caranya sholat biar sah, airnya kudu ngerti, kencingnya kudu paham, istinjanya kudu ngerti, mandi hadas besarnya kudu paham. Itu dalam rangka menyempurnakan ibadah sholat. Banyak orang yang disiksa di kuburan bukan gara-gara dia nggak sembahyang, gara-gara urusan kencing. Urusan kencingnya kagak bersih. Kalau ada orang kencing kagak bersih ceboknya, maka sembahyangnya nggak sah. Itu nggak bakal dapet kecuali kita duduk ngaji. Bab kencing kagak dibahas Pak kalau orang ceramah, kagak. Benar ya? Jadi kalau Bapak cuma goyang dengan ceramah doang, saya nggak nyalain, bagus. Cuman lebih bagus kita duduk ngaji. Apalagi ngajinya tiap hari, tiap minggu. Jangan sampai kagak datang. Maka dari situ saya mengajak, mari kita baca Fatihah. Kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah jaga dalam sehat walafiat, memberikan panjang umur, ilmu-ilmu yang diajarkan buat kita, mudah-mudahan manfaat dunia akhirat, dan mudah-mudahan beliau Allah berkahi rezekinya. Bilqabul ila hadratil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca Fatihah sekali lagi buat leluhur kita, guru kita.